Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 836-840. Bab 836. Di kamar tidur villa. Setelah sahabat Chen Ruoning mengetahui bahwa situasi Chen Ruoning tidak serius, dia menghela nafas lega. Dia melemparkan tasnya langsung ke atas sofa, lalu duduk sembarangan di tepi tempat tidur. Kebetulan aku tidak ada urusan dalam beberapa hari terakhir, jadi aku akan tinggal di sini bersamamu. Vilamu sangat besar dan nyaman, aku tetap tidak ingin pergi, kata sahabatku sambil tersenyum. Dan Chen Ruoning menoleh untuk melihat pacarnya dan tersenyum, tetapi tidak berbicara. Ngomong-ngomong, bagaimana kakimu terkilir? Bagaimana bisa begitu serius? Sahabatku merasa kalau dia berjalan normal, tidak mungkin terkilir seperti ini. Saya diculik hari ini. Untungnya, Fendi Zanders menyelamatkan saya. Kalau tidak, saya mungkin sudah lama mati, kata Chen Ruoning lembut. Diculik oleh. Setelah mendengar kalimat ini, sahabatku Lan Lan membeku di tempatnya, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Ya, itu semua karena proyek kereta bawah tanah, tapi aku tidak dalam bahaya apapun sekarang, dan kamu tidak perlu khawatir, kata Chen Ruoning perlahan. Tapi Lan Lan ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan ekspresi main-main, Ruoning, siapa pria itu tadi? Apakah itu pacarmu? Pacar apa? Orang itu adalah Fendi Zanders. Kami adalah teman biasa. Fendi Zanders menyelamatkanku hari ini. Jika bukan karena Fendi Zanders, kamu mungkin tidak akan melihatku, kata Chen Ruoning lembut. Baiklah, jangan berpura-pura bersamaku. Aku belum tahu karaktermu. Laki-laki itu baru saja keluar dari kamarmu. Kamu selalu terobsesi dengan kebersihan. Tidak mungkin membawa lawan jenis ke kamarmu. Di kamar tidur, tapi hari ini kamu benar-benar membawa orang itu ke kamar tidur, yang menunjukkan bahwa hubungan kalian berdua pasti tidak sederhana. Lan Lan berkata sambil tersenyum. Kak, pergelangan kakiku terkilir. Saya tidak bisa berjalan sama sekali sekarang. Hanya kami berdua. Bagaimana saya bisa masuk jika dia tidak membantu saya masuk? Chen Ruoning berteriak tak berdaya. Kalau begitu, maukah kamu menungguku di ruang tamu di lantai bawah? Lan Lan menjawab dengan ringan, lalu melanjutkan, oke, jangan berpura-pura bersamaku, kamu boleh membiarkan pria itu masuk, itu artinya kamu tidak memiliki perlawanan apapun di hatimu, jadi meskipun kalian berdua tidak bersama, maka aku juga punya perasaan yang baik. Lan Lan, apa yang kamu bicarakan di sini? Chen Ruoning berteriak dengan wajah merah, dan kemudian melanjutkan, kami baru mengenal satu sama lain kurang dari 2 hari, bagaimana saya bisa memiliki kesan yang baik tentang dia? Fendi Zanders menyelamatkan saya hari ini, saya meminta Fendi Zanders untuk membawa saya pulang, bukankah itu hal yang biasa? Ruoning, aku tidak membicarakanmu. Berapa umurmu? Usia yang paling berharga bagi kami para wanita adalah 2 tahun terakhir. Kamu memiliki kondisi yang sangat baik. Kamu dapat menemukan siapapun yang kamu inginkan. Karena kamu memiliki kesan yang baik terhadap orang itu, pokoknya jangan sembunyikan, bukan tidak mungkin bisa mengembangkanmu dengan baik. Aku sudah mengenalmu bertahun-tahun, dan ini pertama kalinya aku bertemu dengan pria yang tidak kamu keberatan. Hanya saja pria itu kelihatannya agak muda, tapi cinta kakak dan adik sebenarnya sama. Bagus sekali. Pacarnya berkata dengan sangat bergosip. Oh, Lan Lan, aku sudah seperti ini, bisakah kamu berhenti mengolok-olokku? Fendi Zanders dan aku baru saling kenal selama 2 hari. Teriak Chen Ruoning tak berdaya, lalu segera menutupi wajahnya dengan selimut. Sebenarnya, jika bukan karena pengingat dari sahabatnya, Chen Ruoning dirinya tidak akan menyadari bahwa Fendi Zanders sebenarnya datang ke kamar tidurnya, dan baru saja Fendi Zanders membawa dirinya ke toilet. Chen Ruoning terobsesi dengan kebersihan, dan dia memiliki sikap keras kepala terhadap kamar tidurnya yang tidak dapat dibayangkan oleh orang normal. Satu-satunya orang yang bisa masuk ke kamar Chen Ruoning adalah sahabatnya. Mungkinkah aku sangat menyukai Fendi Zanders? Bagaimana ini mungkin? Chen Ruoning, kapan kamu menjadi begitu tanpa pamrih? Chen Ruoning mau tidak mau mengingat kembali kontak ambigu yang dia alami dengan Fendi Zanders hari ini, wajahnya yang cantik tampak semakin cerah. Di sisi lain, Fendi Zanders tidak memilih langsung pulang setelah meninggalkan rumah Chen Ruoning, karena ada hal yang lebih penting yang harus dilakukan sekarang. Saat itu sudah lewat jam 6 sore, Fendi Zanders mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Fang Zihua. Jingle bell. Setelah telepon berdering 2 kali, Fang Zihua menghubungkan telepon,
dan berkata dengan nada yang sangat hormat, "Tuan Sanders, apa yang Anda butuhkan?" "Tuan Fang, saya ingin mengadakan rapat umum pemegang saham pada pukul 8 besok pagi. Semua karyawan di atas level manajer harus hadir, bolehkah?" Fendi Sanders berkata dengan suara rendah. "Tuan Sanders, Anda bilang Anda akan mengadakan rapat pemegang saham." Setelah Fang Zihua mendengar kata-kata Fendi Sanders, dia bertanya dengan nada sedikit terkejut. "Benar, ini rapat umum pemegang saham." Fendi Sanders sedikit mengangguk. Meski pemegang saham di perusahaan Fendi Sanders tidak banyak, namun sebagian besar sahamnya ada di tangan Fendi Sanders dan Fang Zihua, namun perusahaan mereka sudah tercatat selama bertahun-tahun, dan sebagian sahamnya sudah terdilusi, sehingga ada masih sebagian pemegang saham kecil ya. Pemegang saham kecil ini bisa mendapatkan puluhan miliar dolar setiap tahun hanya dengan membayar dividen. "Baiklah, Tuan Sanders, saya akan memberitahu semua orang sekarang." Fang Zihua berteriak dengan nada sangat bersemangat. Dia bahkan tidak bertanya kepada Fendi Sanders mengapa dia ingin mengadakan rapat pemegang saham. Karena Fang Zihua tahu bahwa tindakan Fendi Sanders menunjukkan bahwa Fendi Sanders akhirnya mulai peduli dengan urusan perusahaan, yang tidak diragukan lagi merupakan kabar baik. Fang Zihua diam-diam menunggu Fendi Sanders mengambil inisiatif untuk tertarik pada masalah ini, jadi dia tidak bertanya apa yang dilakukan Fendi Sanders, karena Fang Zihua mengetahui hubungannya dengan Fendi Sanders. Fendi Sanders adalah bosnya, dan Fang Zihua adalah bawahannya. Bahkan bagi Emgrand Group, Fang Zihua jelas lebih penting daripada Fendi Sanders. Tetapi orang pintar seperti Fang Zihua tidak akan mengandalkan hal-hal ini untuk membuat Fendi Sanders melakukan apapun. "Apakah kamu tidak akan bertanya padaku apa yang akan aku lakukan?" Fendi Sanders tertegun sejenak, dan bertanya dengan nada bingung. "Tuan Sanders, perusahaan itu milik Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan," kata Fang Zihua sambil tersenyum. "Oke, pergilah dan beritahu pemegang saham perusahaan sekarang." Fendi Sanders tersenyum ringan, lalu langsung menutup telepon. Faktanya, alasan Fendi Sanders memilih mengadakan rapat umum pemegang saham adalah untuk satu tujuan, yaitu untuk mengambil tindakan terhadap proyek Metro Jalur 9. Tentu saja, Fendi Sanders sebenarnya bisa membicarakan masalah ini hanya dengan Fang Zihua. Bagaimanapun, keduanya dapat membuat keputusan tentang hal semacam ini, dan Fang Zihua juga harus bekerja sama dengan ide Fendi Sanders. Namun, Fendi Sanders memilih untuk mengadakan rapat umum pemegang saham, dan tujuannya sangat sederhana. Dia ingin memberitahu semua orang di perusahaan bahwa apa yang disebut sebagai ketua bukan sekadar hiasan, dan Fendi Sanders akan mulai berhubungan dengan bisnis perusahaan secara bertahap. Tujuan Fendi Sanders bukanlah untuk merebut kekuasaan dari Fang Zihua, tetapi untuk membuat orang-orang di perusahaan menyadari siapa bos perusahaan. Bab 837. Keesokan harinya, jam 8 pagi. Fendi Sanders datang ke markas besar Emgrand Group sendirian. Grup Emgrand terkenal di seluruh Tiongkok, dan dapat dikatakan bahwa ini adalah kantor pusat dari semua bisnis Li Xiuqian di Provinsi Dongjiang. Dan Fang Zihua adalah penjabat ketua Emgrand Group dan manajer umum perusahaan ini. Hari ini adalah hari yang sangat penting bagi para karyawan di Emgrand Group. Karena Fendi Sanders, ketua baru perusahaan, akan mengadakan rapat umum pemegang saham. Perlu Anda ketahui, setelah Fendi Sanders mewarisi warisan Li Xiuqian, apalagi mengadakan rapat umum pemegang saham, bahkan frekuensi kedatangannya ke perusahaan pun sangat terbatas. Fendi Sanders tidak pernah ikut campur dalam urusan perusahaan, namun saat ini ketua baru akan mengadakan rapat pemegang saham, yang memang merupakan berita besar. Saat ini, para karyawan di perusahaan mulai bergosip, dan diam-diam mereka menebak-nebak apa tujuan Fendi Sanders mengadakan rapat pemegang saham kali ini. Beberapa orang berpikir bahwa Fendi Sanders sekarang berselisih dengan Fang Zihua, dan ingin merebut kekuasaan dari Fang Zihua, dan bahkan mungkin mengusir Fang Zihua. Yang lain percaya bahwa Fendi Sanders seharusnya melepaskan sepenuhnya bisnis perusahaan dan akan menyerahkan perusahaan tersebut kepada Fang Zihua. Pokoknya gosip seperti ini bermunculan tanpa henti. Sedangkan bagi para karyawan di perusahaan, meski tidak mengetahui tujuan sebenarnya dari rapat pemegang saham Fendi Sanders kali ini, mereka menyiapkan segala macam materi dalam semalam, baik itu laporan perusahaan, laporan triwulanan, atau berbagai laporan cabang. Situasi keuntungan perusahaan telah dipersiapkan pada malam ini. Para karyawan yang sudah pulang kerja semuanya dipanggil oleh Fang Zihua untuk bekerja lembur di perusahaan, dan mereka membutuhkan waktu semalaman untuk menyiapkan semua materi ini. Rapat pemegang saham dimulai pukul 10 pagi. Namun,
Fendi Zanders sudah tiba di perusahaan pada pukul 8.30. Saat ini, orang-orang di perusahaan sedang giat mempersiapkan berbagai tugas, bahkan para satpam yang biasanya bertugas menerima pelanggan dan para wanita di meja depan sudah dibersihkan dengan aman. Ke atas. Jadi tidak ada yang memperhatikan bahwa Fendi Zanders telah datang ke perusahaan, dan tidak ada yang menghentikan Fendi Zanders. Jika ini adalah situasi normal, mustahil bagi Fendi Zanders untuk memasuki gedung Emgrand Group dengan mudah. Tentu saja, Fang Zihua tidak mengatur agar adegan seperti itu muncul di perusahaan saat ini. Fang Zihua baru saja memberitahu orang-orang di perusahaan bahwa ketua dapat mengadakan rapat umum pemegang saham besok agar semua orang bersiap. Dan para karyawan di perusahaan itu jelas salah memahami maksud Fang Zihua, jadi mereka melakukan yang terbaik untuk membersihkan seluruh gedung, berusaha meninggalkan kesan baik pada pimpinan yang jarang datang ke perusahaan. Melihat kesibukan karyawan di perusahaan, Fendi Zanders tampak sedikit tidak berdaya, karena dia hanya ingin mengadakan rapat umum pemegang saham, dan tidak ada keributan sebesar itu. Itu adalah keadaan tidak tidur sepanjang malam, dan banyak wajah orang yang kelelahan. Fendi Zanders tahu bahwa Fang Zihua dan yang lainnya mungkin belum datang ke sini, jadi dia menganggur dan bosan, dan berencana untuk berjalan-jalan di dalam gedung. Bagaimanapun, ini sudah lama sekali, dan Fendi Zanders baru pernah ke lantai 38 gedung di Hao, yang merupakan kantor Fang Zihua, dan Fendi Zanders belum pernah ke tempat lain. Fendi Zanders berjalan ke depan lift dengan langkahnya, lalu mengulurkan tangan dan menekan tombol, berencana berjalan-jalan ke departemen keuangan di lantai 8. Ding dong. Beberapa detik kemudian, pintu lift terbuka. Fendi Zanders melangkah ke dalam lift. Tunggu sebentar. Pada saat ini, suara lembut terdengar. Setelah Fendi Zanders mendengar suara ini, dia buru-buru menekan tombol buka pintu. Pintu lift yang tertutup perlahan terbuka, dan kemudian seorang wanita cantik berlari ke dalam lift dengan kopi di satu tangan dan tas di tangan lainnya, dengan ekspresi sangat cemas di wajahnya. Terima kasih. Setelah wanita cantik itu memasuki lift, dia buru-buru menoleh dan berkata kepada Fendi Zanders. Setelah Fendi Zanders melihat keindahan ini, dia membeku sesaat, dengan ekspresi sangat terkejut di wajahnya. Si cantik melihat ekspresi wajah Fendi Zanders dan juga sedikit terkejut. Kecantikan yang berdiri di hadapan Fendi Zanders saat ini sangatlah cantik, dengan sepasang sepatu boots hitam dengan skinny jeans, kemeja kecil berwarna biru muda dan putih di bagian atas tubuhnya, dan jas kecil di bagian atas tubuhnya, rambut panjangnya adalah hanya tergerai di rambutnya. Dengan bahu harum dan alas bedak tipis di wajah cantiknya, dia seksi namun cantik, bermartabat tapi tidak dibuat-buat. Fendi Zanders, kenapa kamu ada di sini? Saat Fendi Zanders sedang melihat keindahan di depannya, kecantikan itu menatap Fendi Zanders dengan mata besar dan berair. Kak, itu kamu. Fendi Zanders memandang wanita cantik di depannya dan tersenyum tak berdaya. Iya, sudah berapa lama kita tidak bertemu, kenapa kamu datang ke perusahaanku? Si cantik bertanya pada Fendi Zanders dengan ekspresi bingung. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata kecantikan itu, ekspresi wajahnya tampak sedikit tidak berdaya, dan dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya untuk beberapa saat. Si cantik yang berdiri di hadapan Fendi Zanders saat ini bernama Gu Qianqian, kakak perempuan Fendi Zanders yang ditemuinya saat ia masih duduk di bangku SMA, 2 tahun lebih tua dari Fendi Zanders. Saat Fendi Zanders duduk di bangku kelas 1 SMA, Gu Qianqian sedang belajar di tahun ketiga sekolah menengah. Keduanya bertemu karena Gu Qianqian adalah sepupu dari teman baik Fendi Zanders di sekolah menengah. Karena hubungan pertemanan Fendi Zanders dan Gu Qianqian juga bertemu beberapa kali. Fendi Zanders dan Gu Qianqian sebenarnya bukan teman, paling-paling mereka hanya kenalan. Hanya karena keduanya sudah lama tidak bertemu, itulah mengapa Gu Qianqian begitu antusias saat ini. Fendi Zanders tahu bahwa prestasi akademik Gu Qianqian selalu sangat baik, dia seharusnya sudah lulus sekarang, dan bukan tidak mungkin bekerja di Emgrand Group. Hanya saja Fendi Zanders tidak tahu bagaimana menjelaskan hal ini kepada Gu Qianqian sekarang. Jika Fendi Zanders secara langsung memberitahu Gu Qianqian bahwa Emgrand Group sebenarnya miliknya, maka Gu Qianqian pasti tidak akan mempercayainya. Fendi Zanders mungkin harus menjelaskannya ketika saatnya tiba, jadi Fendi Zanders akan mencari alasan untuk mengatasi masalah ini. Fendi Zanders, kamu harus datang ke perusahaan kami untuk wawancara hari ini, kan? Namun saat ini, Gu Qianqian berinisiatif mencari alasan untuk Fendi Zanders. Gu Qianqian tahu bahwa latar belakang keluarga Fendi Zanders tidak terlalu baik. Saat SMA, ia bahkan tidak mampu membayar biaya sekolah, sehingga ia sering bekerja di luar.
Jadi wajar jika Fendi Zanders datang ke Emgrand Group untuk wawancara. Ah iya. Fendi Zanders mengangguk tanpa berpikir. Kalau begitu kamu mungkin tidak bisa wawancara hari ini, kata Gu Qianqian dengan mulut melengkung. Bab 838. Anda harus tahu bahwa Emgrand Group mungkin memiliki ribuan karyawan internal saja. Grup sebesar itu memiliki pergantian personel yang sangat besar, dan pada dasarnya orang-orang datang untuk wawancara setiap hari. Oleh karena itu, Gu Qianqian merasa sangat masuk akal jika Fendi Zanders datang untuk wawancara hari ini. Tidak bisa datang ke wawancara. Setelah mendengar kata-kata Gu Qianqian, Fendi Zanders tertegun sejenak, lalu menatap Gu Qianqian dan bertanya, mengapa kamu tidak pergi untuk wawancara? Gu Qianqian menatap Fendi Zanders, lalu melihat sekeliling lift, dan setelah memastikan bahwa tidak ada orang lain di dalam lift, dia cemberut dan berkata, apalagi yang bisa terjadi? Itu karena pimpinan baru perusahaan kita ingin He datang ke perusahaan untuk mengadakan rapat umum pemegang saham. Ketua sangat jarang datang ke perusahaan kami, tetapi kali ini dia menjadi gila. Tiba-tiba dia ingin mengadakan rapat umum pemegang saham, jadi semua orang di perusahaan bekerja lembur untuk ini rapat umum. Mereka yang bertanggung jawab atas urusan kepegawaian juga sangat sibuk sekarang, bagaimana mereka bisa berminat untuk mewawancarai Anda? Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Gu Qianqian, jejak ketidakberdayaan muncul di matanya. Karena Gu Qianqian mungkin tidak tahu bahwa ketua baru terkutuk yang dibicarakannya sedang berdiri di depannya saat ini. Biar saya beritahu Anda, ketua baru perusahaan kita adalah generasi kedua yang kaya. Sepertinya dia menjadi ketua karena dia mewarisi warisan dari ketua lama, tapi orang ini adalah laki-laki. Saya tidak peduli, Tuan. Fang biasanya bertanggung jawab atas segalanya. Kali ini, saya tidak tahu apa yang terjadi. Dia mengatakan bahwa rapat pemegang saham akan diadakan, dan itu sangat mendadak. Itu benar-benar membuatku kesal. Hari ini awalnya aku akan istirahat, tapi saya dipanggil oleh manajer departemen kami. Gu Qianqian memandang Fendi Zanders dan terus mengeluh. Jadi ini ya. Fendi Zanders menatap Gu Qianqian dan mengangguk ringan, lalu melanjutkan, karena aku tidak bisa menghadiri wawancara hari ini, sebaiknya aku pergi dulu. Fendi Zanders, jangan pergi. Melihat Fendi Zanders hendak pergi, Gu Qianqian segera mengulurkan tangan untuk menghentikan Fendi Zanders. Bukankah kamu bilang tidak ada yang mewawancaraiku? Lalu kenapa aku masih di sini? Fendi Zanders bertanya pada Gu Qianqian dengan nada bingung. Fendi Zanders, kamu seharusnya mengetahui kekuatan Emgrand Group kami, kan? Gu Qianqian bertanya pada Fendi Zanders dengan wajah misterius. Tahu. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Karena Anda mengetahui kekuatan Emgrand Group kami, maka akan mudah untuk menanganinya. Izinkan saya memberitahu Anda, paket gaji perusahaan kami adalah yang terbaik bahkan di Tiongkok, tetapi persaingannya juga sangat ketat. Pada dasarnya, 100 orang datang ke wawancara. Secara pribadi, akan sangat menyenangkan untuk bisa mengakuinya, dan kebanyakan dari mereka masuk melalui pintu belakang. Saya menghabiskan banyak uang untuk banyak koneksi untuk masuk ke Emgrand Group. Gu Qianqian melihat pada Fendi Zanders dan berkata, Kakak. Oh, apa maksudku, apa kamu tidak tahu di dalam hatimu? Jejak ketidakberdayaan melintas di mata Gu Qianqian, dan kemudian dia melanjutkan, saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa jika Anda ingin bekerja di perusahaan kami, pada dasarnya tidak ada harapan jika Anda tidak memiliki uang dan latar belakang, tetapi, untungnya, kamu bertemu denganku hari ini, aku dapat membantumu. Kamu membantuku. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Gu Qianqian, dia tertegun sejenak, dan kemudian bertanya sambil tersenyum, Saudari Qianqian, bagaimana Anda akan membantu saya? Apakah Anda bertanggung jawab atas wawancara? Tentu saja saya tidak bertanggung jawab atas wawancara tersebut, saya dari Departemen Sekretaris. Gu Qianxi menjawab dengan sedikit malu, dan kemudian melanjutkan, lihat, semua orang di perusahaan kita sangat sibuk sekarang, pasti ada banyak pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan. Saya dipanggil kembali terutama untuk membantu mencetak materi, kemudian meletakkan informasinya di ruang rapat, dan dapat digunakan ketika para pemegang saham mengadakan rapat. Apa gunanya ini? Hubungannya dengan wawancaraku. Fendi Zanders memandang Gu Qianqian dan bertanya dengan nada bingung. Kenapa kamu begitu bodoh? Gu Qianqian menatap Fendi Zanders tanpa daya, lalu melanjutkan, sekarang jam 8.30, dan rapat pemegang saham akan dimulai pada jam 10, dan saya perlu mencetak banyak dokumen, dan saya mungkin tidak dapat melakukannya sendiri, ikuti saya untuk membantu bantuan. Setelah saya menyelesaikan tugas ini,
Saya akan memberitahu manajer departemen kami untuk membantu Anda dengan beberapa kata kebaikan. Jika manajer departemen kami senang, mungkin dia akan merekrut Anda secara langsung. Apakah Anda mengerti maksud saya? Dahi. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Gu Qianqian, dia tertegun sesaat. Fendi Zanders, keberuntunganmu sungguh luar biasa. Ini adalah hal baik yang jatuh dari langit. Mengapa kamu ragu-ragu? Kamu harus tahu bahwa orang sepertimu yang tidak punya uang dan tidak punya kekuasaan hanya bisa menggunakan cara ini. Tahukah kamu tentang memasuki perusahaan kita? Gu Qianqian memandang Fendi Zanders dan berkata sambil tersenyum. Kak Qianqian, jika kamu ingin aku membantumu, katakan saja padaku secara langsung. Mengapa kamu perlu membuat lingkaran sebesar itu? Fendi Zanders berkata kepada Gu Qianqian dengan nada yang sangat tidak berdaya. Ekspresi wajah Gu Qianqian tampak sedikit malu, lalu dia menjulurkan lidah kecilnya dan berkata, apakah kamu melihatnya? Bahkan orang bodoh pun bisa melihat. Kata Fendi Zanders ringan. Oh, itu semua karena ketua yang menyebalkan itu. Aku harus mengadakan beberapa rapat pemegang saham. Kupikir aku bisa tidur hari ini, tapi aku tidak menyangka akan langsung dipanggil oleh manajer. Masih ada kemacetan di jalan. Ngomong-ngomong, jadi aku tertunda. Sudah cukup lama, Gu Qianqian menjabat lengan Fendi Zanders dan berkata dengan genit. Fendi Zanders memandang Gu Qianqian tanpa daya, dan kemudian berkata dengan lembut, yah, lagi pula aku tidak ada urusan, jadi aku akan pergi bersamamu. Fendi Zanders, kamu baik sekali. Saat kamu datang ke perusahaan kami untuk wawancara, saya pasti akan berbicara mewakili Anda. Jangan khawatir. Ketika Gu Qianqian melihat Fendi Zanders setuju, dia berteriak gembira. Lalu di mana kita akan mencetak materinya sekarang? Fendi Zanders bertanya pada Gu Qianqian dengan lembut. Aku akan mengantarmu ke ruang percetakan. Aku di departemen kesekretariatan perusahaan. Sebagian besar pekerjaanku yang biasa adalah mencetak berbagai materi. Gu Qianqian mengatupkan mulutnya dan mengatakan sesuatu, lalu menyeret Fendi Zanders keluar dari ruang percetakan. Lift dan berjalan ke ruang percetakan. Ruang percetakan Emgrain Group sangat besar. Saat ini, banyak karyawan yang sedang mencetak materi, dan ekspresi wajah mereka sangat gugup. Meskipun terdapat lebih dari selusin printer di ruang percetakan, saat ini semuanya sedang digunakan. Fendi Zanders dan Gu Qianqian menunggu sekitar 10 menit sebelum printer menjadi gratis. Gu Qianqian buru-buru memasukkan flash drive USB-nya ke komputer, dan kemudian mulai mencetak file. Gu Qianqian bertugas mencetak, sedangkan Fendi Zanders bertugas mengikat dokumen-dokumen ini, dan keduanya sibuk. Bab 839. Setengah jam kemudian, Fendi Zanders dan Gu Qianqian akhirnya mencetak semua materi. Fendi Zanders melihat tumpukan material di depannya dengan ekspresi sangat terkejut di wajahnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Gu Qianqian dan bertanya, apakah Anda memerlukan begitu banyak informasi untuk mengadakan rapat pemegang saham? Dalam keadaan normal hal itu tidak perlu, tetapi ketua kami tidak memberitahu kami isi utama rapat pemegang saham kami kali ini, jadi meskipun banyak informasi yang tidak diperlukan, kami harus siap untuk menaruhnya di sana, kalau direksi kalau yang panjang dipakai tidak percuma. Kalau ada kesalahan ringan akan didenda, dan yang serius bisa langsung dikeluarkan. Gu Qianqian menyeka keringat di dahinya dengan tangannya dan menjelaskan dengan lembut. Sangat ketat. Fendi Zanders mengerutkan kening dan bertanya. Ya, siapa yang menyuruh kita menjadi pekerja? Gu Qianqian menghela nafas tak berdaya, lalu berkata kepada Fendi Zanders, oke, ayo pindahkan semua materi ini ke ruang pertemuan sekarang, lalu susun materinya, dan saya akan dianggap selesai. Misi. Saat itu baru pukul 9 pagi, dan ada waktu kurang dari 1 jam sebelum rapat pemegang saham dimulai. Dan itu sudah cukup waktu. Baik. Fendi Zanders mengangguk ringan, siap untuk memilih menyiapkan materi, jingle bell. Pada saat ini, ponsel Gu Qianqian tiba-tiba berdering. Setelah Gu Qianqian mendengar nada dering ponselnya, dia buru-buru meletakkan dokumen di tangannya, mengeluarkan ponselnya dan menyambungkan panggilan, dan berkata dengan lembut, manajer, semua dokumen yang menjadi tanggung jawab saya telah dicetak. Dan saya akan mengirim mereka ke pertemuan sekarang. Ruang untuk. Sisi, aku masih memiliki dokumen yang perlu kamu cetak, dan aku sudah mengirimimu dokumen itu melalui WeChat. Nada bicara manajer itu tampak sedikit cemas. Apa? Dokumen lain. Setelah mendengar kata-kata ini, mata Gu Qianqian berkilat gembira. Benar, saya lupa mengirimi Anda dokumen ini kemarin, tolong segera cetak, dokumen ini sangat penting.
Bisik manajer itu. Baiklah. Gu Qianqian melihat waktu itu, jejak ketidakberdayaan muncul di matanya, dan dia langsung menutup telepon. Ada apa? Melihat ekspresi jelek di wajah Gu Qianqian, Fendi Zanders bertanya dengan lembut kepada Gu Qianqian. Apa lagi bisa saja salah? Manajer saya baru saja menelepon saya dan mengatakan bahwa masih ada dokumen yang perlu dicetak. Manajer saya juga sama. Karena ada begitu banyak dokumen, mengapa tidak bisa dikirimkan kepada saya sekaligus? Sekarang hanya kurang dari 1 jam, bagaimana jika terlambat? Gu Qianqian mengatakan sesuatu dengan cemas, lalu berjalan menuju printer dan mulai mencetak dokumen. 10 menit kemudian, Gu Qianqian dan Fendi Zanders akhirnya mencetak semua dokumen, lalu datang ke ruang pertemuan dengan 2 tumpukan kertas A4. Apa yang akan kita berdua lakukan selanjutnya? Fendi Zanders bertanya pada Gu Qianqian dengan lembut. Ayo kita susun dokumen-dokumen ini secepatnya. Tinggal kurang dari 15 menit lagi. Jika kita berdua menyusunnya bersama-sama, mungkin akan selesai dalam 10 menit. Gu Qianqian melirik ke telepon, dan berkata dengan cemas kepada Fendi Zanders. Baik. Fendi Zanders mengangguk ringan, dan kemudian mulai mengatur dokumen. Saat meletakkan dokumen, Fendi Zanders melihat sekilas dokumen tersebut, dan menemukan bahwa yang dicetak pada dasarnya adalah laporan keuangan perusahaan, tetapi kenyataannya, rapat umum pemegang saham yang diadakan Fendi Zanders tidak ada hubungannya dengan laporan keuangan. Sama sekali. Jika Fendi Zanders tahu bahwa keadaan akan menjadi seperti ini sebelumnya, dia akan memberitahu Fang Zihua apa yang ingin dia lakukan. Dalam hal ini, karyawan tingkat rendah seperti Gu Qianqian tidak perlu terlalu sibuk. Tuan Zhao, mengapa Anda datang ke sini sepagi ini? Tuan Qian, Anda datang pagi-pagi sekali. Ini pertama kalinya ketua baru perusahaan kita mengadakan rapat umum pemegang saham. Tentu saja, kami pemegang saham kecil harus datang lebih awal. Jangan biarkan ketua menunggu Anda menjawab ya. Benar. Pimpinan muda telah mewarisi perusahaan begitu lama. Rapat pemegang saham yang tiba-tiba pasti ingin menyampaikan sesuatu. Saya ingin tahu apakah Anda punya gosip tentang Tuan Zhao. Saya tidak punya gosip. Kecuali Tuan Fang, kami belum pernah bertemu atau berbicara dengan Ketua Zanders. Dari mana saya mendapatkan gosip itu? Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara keras dari di luar ruang pertemuan. Ditemani staf perusahaan, beberapa pria paruh baya berjalan menuju ruang rapat sambil mengobrol. Sudah berakhir. Gu Qianqian melihat ke waktu, saat itu sudah pukul 9.50, dan hanya tersisa kurang dari 10 menit sebelum rapat pemegang saham dimulai, tetapi semua pemegang saham telah tiba. Bagaimanapun, ini adalah rapat pemegang saham pertama Fendi Zanders. Untuk memberikan kesan yang baik pada Fendi Zanders, para pemegang saham ini sengaja datang lebih awal. Jika ini diubah ke sebelumnya, mereka tidak akan pernah datang ke sini lebih awal. Ekspresi wajah Gu Qianqian menjadi tegang, karena dia tahu jika dia memberitahu para pemegang saham bahwa pekerjaannya belum selesai, para pemegang saham akan sangat marah. Tetapi Fendi Zanders tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia terus meletakkan dokumen-dokumen itu. Fendi Zanders. Gu Qianqian mengerutkan kening dan berteriak. Kakak, ada apa? Fendi Zanders menatap Gu Qianqian dan bertanya dengan ekspresi bingung. Berhentilah pamer, seseorang akan datang. Kata Gu Qianqian dengan suara rendah. Seseorang yang datang tidak ada hubungannya dengan kita berdua. Fendi Zanders menghentikan apa yang dia lakukan, menatap Gu Qianqian dan bertanya. Mencicit. Pada saat ini, pintu ruang pertemuan tiba-tiba terbuka dari luar. Beberapa orang paruh baya masuk ke ruang konferensi dengan langkah-langkah. Apa yang kalian berdua lakukan di ruang konferensi? Rapat umum pemegang saham akan segera dimulai, apa kalian berdua tidak tahu? Setelah melihat Fendi Zanders dan Gu Qianqian, salah satu pria paruh baya mengerutkan kening dan bertanya dengan nada sangat bingung. Mata Gu Qianqian berkedip sedikit gugup, dan dia membuka mulut untuk menjelaskan. Namun ketika pria paruh baya itu melihat informasi di tangan Fendi Zanders, dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Dia menyipitkan matanya dan berteriak, masih kurang dari 10 menit sebelum rapat pemegang saham dimulai, dan kalian berdua belum mengatur dokumennya. Apa yang kalian berdua lakukan? Ya, apa yang kalian berdua lakukan? Rapat umum pemegang saham akan segera dimulai, dan dokumennya belum diatur. Apa kalian tidak mau melakukannya? Kapan perusahaan kita merekrut karyawan seperti itu? Rapat akan segera diadakan, dan dokumennya masih ditempatkan di sini. Kalau nanti ketua melihatnya, apa yang terjadi?
Ekspresi wajah pemegang saham lainnya juga sangat marah, dan mereka mulai bergumam dengan suara pelan. Gu Qianqian, sebaliknya, berdiri di sana dengan bodoh, dengan ekspresi sangat putus asa di wajahnya. Bab 840. Awalnya, menurut situasi normal, Fendi Zanders dan Gu Qianqian dapat mengatur materi tersebut dengan baik. Karena masih ada 10 menit lagi sebelum jam 10 pagi. Meski materinya memang banyak, namun 10 menit sudah cukup bagi mereka untuk menyusun materi. Namun yang tidak pernah diharapkan oleh Fendi Zanders dan Gu Qianqian adalah para pemegang saham yang menghadiri rapat pemegang saham akan datang sepagi ini. Selain itu, Fendi Zanders dapat merasakan bahwa para pemegang saham tersebut sangat tidak puas dengan tindakan Gu Qianqian saat ini. Namun nyatanya, bukan salah Gu Qianqian jika Fendi Zanders mengetahuinya. Lagi pula, Departemen Kesekretariatan mereka meminta Gu Qianqian untuk mencetak sendiri begitu banyak materi, dan sebuah dokumen tiba-tiba ditambahkan di tengah-tengahnya. Bagi Gu Qianqian, tidak ada cara baginya untuk menyelesaikan beban kerja ini. Belum lagi Gu Qianqian saja, meskipun Fendi Zanders ditambahkan saat ini, mereka berdua hanya bisa berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan dokumen sebelum pukul 10. Jika Gu Qianqian sendirian, dia tidak akan bisa menyelesaikannya meskipun dia kelelahan. Saya tidak menyangka bahwa para pemegang saham di perusahaan Fang Zihua ini tidak terlalu mampu, tetapi mereka tidak kecil. Fendi Zanders tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas diam-diam di dalam hatinya. Fendi Zanders tahu bahwa Fang Zihua mengelola sebagian besar urusan grup Emgrain sendirian, dan para pemegang saham ini pada dasarnya tidak akan datang ke perusahaan kecuali untuk menghadiri rapat pemegang saham. Dan Gu Qianqian berdiri di sana dengan bodoh, dengan ekspresi sangat gugup di wajahnya, karena dia tidak tahu apa yang akan dilakukan para pemegang saham ini selanjutnya. Kamu di departemen mana? Pada saat ini, seorang pria parubaya menghampiri Gu Qianqian dan bertanya pada Gu Qianqian dengan suara dingin. Departemen Sekretaris. Gu Qianqian balas berbisik. Oke, begitulah cara kerja orang-orang di Departemen Kesekretariatan, kan? Rapat akan segera diadakan, dan bahkan dokumennya belum siap. Saya akan menelepon penanggung jawab Departemen Kesekretariatan Anda sekarang, dan biarkan dia mengambil alih kasus hari ini. Cara menghadapinya sudah tepat. Pria parubaya itu berteriak dengan wajah datar, lalu mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor tersebut. Gu Qianqian berdiri di tempatnya, dengan ekspresi sangat putus asa padanya. Karena dia tidak pernah berpikir bahwa para pemegang saham ini akan begitu marah sehingga mereka memanggil manajer mereka. Halo, apakah manajer Chen dari Departemen Sekretaris? Saya Zuci, datanglah ke ruang pertemuan sekarang, cepat. Pria parubaya itu memegang telepon dan berteriak tanpa ekspresi, lalu langsung menutup telepon. Setelah Gu Qianqian mendengar kata-kata pria parubaya itu, dia matanya langsung melebar, dengan ekspresi sangat ketakutan di wajahnya. Karena dia tidak menyangka pria parubaya yang berdiri di depannya saat ini ternyata adalah Zuci. Meskipun Gu Qianqian sudah lama tidak berada di perusahaan sejak lama, dia juga telah mendengar tentang Tuan Zuci. Dikatakan bahwa Zuci memiliki hubungan yang sangat baik dengan Fang Zihua, dan dia menguasai 3% saham Emgrain Group. Dialah yang memiliki temperamen paling buruk di antara para pemegang saham tersebut. Jika para karyawan mengetahui bahwa Zuci akan datang ke perusahaan, para karyawan tersebut akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyembunyikan dan mencegah Zuci melihatnya. Karena Zuci sangat ketat, suatu ketika seorang resepsionis langsung dipecat oleh Zuci saja karena tidak memakai seragam yang dikeluarkan perusahaan awalnya. Resepsionis dipecat hanya karena tidak memakai seragam, namun Gu Qianqian melakukan kesalahan besar kali ini, jadi bisa dibayangkan nasibnya. Jadi ekspresi wajah Gu Qianqian mulai menjadi tegang. Untuk bisa bekerja di Emgrain Group, dia tidak tahu berapa banyak hubungan yang dia temukan dan berapa banyak uang yang dikeluarkan orang tuanya. Jika dia dipecat karena kesalahan ini, maka Gu Qianqian sangat tidak rela hatinya. Fendi Zanders, sebaliknya, terus menyusun dokumen-dokumen itu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Saat ini, Fendi Zanders ingin melihat bagaimana rencana Zuci menghadapi Gu Qianqian. Apa yang masih kamu lakukan dalam keadaan linglung? Cepat simpan dokumennya. Mari kita bicarakan masalah ini saat manajer departemenmu datang. Zuci berteriak pada Gu Qianqian tanpa ekspresi. Gu Qianqian tertegun sejenak, lalu buru-buru melanjutkan mengatur dokumen. Tapi terlihat ekspresi wajah Gu Qianqian saat ini sangat jelek, dan dia sudah menebak apa yang akan ditemuinya nanti. 5 menit kemudian, Fendi Zanders dan Gu Qianqian mengatur semua dokumen.
Di sisi lain, Gu Qianqian menghela nafas tak berdaya, dan mendesah pelan, jaraknya hanya 5 menit, andai saja aku bisa datang 5 menit lebih awal. Saudari Qianqian, aku tidak menyalahkanmu atas kejadian hari ini. Benar-benar tidak adil bagimu untuk melakukan begitu banyak pekerjaan sendirian. Aku bisa membuktikannya untukmu. Fendi Zanders menghibur Gu Qianqian dengan lembut. Dan Gu Qianqian melihat ekspresi tak berdaya di wajah Fendi Zanders, dan berkata dengan ringan, bagaimana jika Anda bisa membuktikannya untuk saya? Tuan Su ini sangat sulit untuk diganggu, mungkin dia akan memecat saya secara langsung. Dipecat secara langsung. Fendi Zanders mau tidak mau tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-kata Gu Qianqian, lalu mengerutkan kening dan bertanya, kamu tidak melakukan kesalahan apapun, mengapa kamu harus dipecat karena ini? Itu tidak masuk akal sama sekali. Berbicara. Alasan. Gu Qianqian menggelengkan kepalanya tak berdaya, lalu berkata dengan suara rendah, dia adalah pemegang saham grup, bagaimana dia bisa berunding dengan karyawan kecil seperti kita? Dia hanya mencari alasan dan memecatnya karena dia tidak menyukaimu. Tidak mungkin. Apakah perusahaan masih memiliki hal seperti itu? Fendi Zanders menoleh untuk melihat Gu Qianqian dari Zuci, dan bertanya dengan lembut. Ada banyak hal seperti ini. Meskipun para pemegang saham ini tidak memiliki posisi apapun di perusahaan, mereka memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Fang, dan Tuan Fang tidak akan menyinggung perasaan para pemegang saham ini karena masalah sepele seperti itu. Gu Qianqian berkata dengan nada putus asa. Sepertinya aku benar-benar melakukan hal yang benar kali ini. Jika aku tidak datang ke sini lebih awal, aku mungkin tidak akan pernah tahu bahwa ada situasi seperti ini di perusahaan. Fendi Zanders menghela nafas pelan. Fendi Zanders, apa yang kamu bicarakan? Gu Qianqian bertanya pada Fendi Zanders dengan nada bingung. Tidak ada. Fendi Zanders menggelengkan kepalanya dengan ringan. Pada saat ini, seorang pria parubaya berjas hitam bergegas ke ruang konferensi, dan bertanya kepada Zuci dengan terengah-engah, Tuan Zhu, ada apa? Apakah dokumen yang kami siapkan sudah keluar? Apa masalahnya? Tidak ada yang salah dengan file tersebut, tetapi ada yang salah dengan kedua orang ini. Zuci menjawab dengan kosong. Apakah ada yang salah? Manajer Chen tanpa sadar menoleh untuk melihat Gu Qianqian, dan kemudian bertanya dengan nada bingung, Tuan Zhu, apa yang terjadi? Rapat umum pemegang saham akan segera dimulai, tetapi dua karyawan di departemen Anda ini bahkan belum menyiapkan dokumen untuk rapat. Untungnya, pimpinan Zanders tidak datang ke sini lebih awal. Dokumen ditempatkan di sini, apa yang terjadi di sini, kamu beritahu aku. Zuci menatap matanya dan berteriak dengan marah.